Hai guys, perkenalkan nama saya Wainitan. Saya dari kelas 12 IPA 10, tahun ajaran 2024-2025. Saya akan menjelaskan tentang definisi cerita sejarah. Definisi cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang memiliki nilai-nilai sejarahnya. Hari ini saya akan menceritakan salah satu contoh dari cerita sejarah yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang sangat ganas dan menyeramkan. Dia adalah pemangsa yang sangat ditakuti oleh seluruh binatang-binatang yang ada di hutan. Nama buaya itu adalah Baya, yang arti nama itu adalah bahaya. Ia sangat pandai berburu, sehingga binatang-binatang yang di tepi-tepi sungai di tempat tinggalnya itu merasa takut. Sungai yang didiami oleh Baya itu bermuara pada lautan yang sangat luas. Di lautan itu tinggallah seekor hiu yang ganas yang bernama Sura. Ia adalah penguasa lautan yang sangat ditakuti oleh seluruh makhluk hidup yang ada di lautan. Sura merasa bosan dengan ikan-ikan yang dimakannya setiap hari. Suatu hari, Sura mengelilingi muara sungai. Dan di tepi sungai tersebut, ia melihat sekelompok anak kijang yang sedap meminum air di tepi-tepi sungai. Tampak anak kijang itu sadari bahwa ada yang memantaunya, yaitu adalah Sura. Sura lama-kelamaan memantau keadaan untuk menerkam seekor anak kijang itu dan membawa ke lautan untuk ia santap. Setelah si Sura menarik dan menyeret seekor anak kijang itu ke dalam lautan, ia merasa ketagihan akan memakan daging hewan berkaki 4 itu. Keesokan harinya, si Sura pun kembali ke muara tersebut dan melihat sekelompok anak kijang lagi di tepi-tepi sungai. Ia merasa ketagihan dan ingin menyantap seekor anak kijang tersebut. Hari, Baya semakin curiga akan mangsa-mangsanya yang semakin sulit ia dapatkan. Dia pun tidak tinggal diam. Baya akan menyelidiki apa penyebab dari semua ini. Saat melihat Sura yang sangat menyantap seekor anak kijang itu, Baya merasa marah dan mendatangi si Sura dan berkata, "Hei Sura, mengapa kamu mengambil mangsaku? Mengapa kamu ada di kawasanku? Ini kawasanku." Sura pun menjawab, "Apakah kamu tidak salah? Hutan ini sangat luas, dan kamu tidak berhak untuk melarang siapapun yang akan datang dan memakan semua binatang-binatang yang ada di hutan ini." Saat mendengar perkataan si Sura, Baya menjadi sangat-sangat marah. Ia mengajak si Sura untuk bertarung di tengah-tengah hutan itu. Dan si Baya tidak akan membiarkan si Sura mengambil hak miliknya yang sudah selama ini ia miliki. Tantangan yang diberikan oleh Baya itu disetujui oleh si Sura. Pertarungan pun dimulai. Semua hewan yang ada di tengah-tengah hutan itu tidak berani untuk mendekati mereka, karena tidak ada saling mengalah satu sama lain. Mereka benar-benar sangatlah kuat. Mereka menghentikan pertarungan itu. Dan si Sura pun mempunyai ide
Ide yang cemerlang itu ia sampaikan kepada Baya dan berkata, "Hei Baya, aku memiliki ide. Bahwasannya muara yang ada di sungai ini itu hak menjadi milikmu. Dan hewan-hewan ada yang di sekitaran tempat ini menjadi milikmu. Dan luasan lautan itu menjadi milikku. Siapa yang menentang dan melanggar perjanjian itu akan siap-siap untuk bertarung lagi." Si Baya pun menyetujui ide-ide yang dikatakan oleh si Sura. Berapa minggu kemudian, si Sura merasa bosan dan lapar di dalam lautan yang sangat luas itu. Ia bosan memakan ikan-ikan yang ada di sekitarannya. Hanya ikan-ikan itu aja yang ia makan. Ia kepingin memakan hewan-hewan yang berkaki 4 itu. Tetapi ia tahu apa perjanjian yang ia buat kepada Baya selama berapa minggu yang lalu. Namun, Sura tidak memperdulikan perjanjian yang dibuat oleh Baya itu. Sura pun pergi kembali menyusuri sungai-sungai itu dan melihat seekor anak kijang dan menangkap kembali. Tampak tak disadari, si Baya melihat perbuatan yang diperbuat oleh si Sura. Baya pun mendatangi si Sura dan berkata, "Hei Sura, apakah kamu tidak ingat perjanjian yang kamu buat selama seminggu yang lalu? Bahwasannya ini adalah kawasanku, ini adalah hak milikku. Kamu pergi sana ke lautan dan mencari makanan di sana." Namun si Sura menjawab, "Hei, ternyata kamu Baya. Aku bosan makan ikan di lautan itu. Aku kepengen makan hewan berkaki 4 ini." Namun Baya merasa marah, bahkan mengajak si Sura untuk melakukan pertarungan itu kembali. Menit tambah menit, jam tambah jam, pertarungan itu pun berlangsung. Namun pada akhirnya mereka sama-sama kesakitan. Bahkan Sura tidak memiliki ekor lagi dan Baya tidak memiliki ekornya lagi. Pertengkaran itu selesai. Mereka merasa kesakitan dan luka-luka yang ada di badan mereka sangat pedih dan menyakitkan. Pada akhirnya Sura dan Baya pun mengalah satu sama lain karena tidak mampu untuk melanjutkan pertarungan itu. Sura pun pergi ke lautannya kembali dan si Baya pun tetap di dalam sungai itu. Itulah asal-usul kota Surabaya, itulah asal-usul kota Surabaya tersebut. Dari kisah mereka, kita bisa belajar bahwa jangan pernah berjanji kepada orang kalau kita tidak bisa menepatinya. Dan menghargailah satu sama lain untuk saling dipercaya. Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.